siang, welcome back to Cerita Alumni bareng aku Indira. Nah, seperti biasa Cerita Alumni akan berbagi cerita nih dari pengalaman kuliah, lalu perjalanan karir, hingga pengalaman-pengalaman yang tidak bisa terlupakan oleh alumni-alumni Universitas Dianuswantoro. Dan di sebelah Indira yang paling ganteng sendiri ya di studio, tapi masih ada yang ganteng nih, nanti Indira akan kenalin. Ada Om Si. Halo Om Si. Halo. Gimana Om kabarnya Om? Baik. Ini enaknya nanti malam makan apa ya Om? Makan tongseng. Oke. Iya. Karena udah keruncukan ini. Iya, tongseng itu termasuk makanan keras. Kok bisa? Tong sama seng. Itu ada vitaminnya loh Om. Iya. Zat besi. Zat Kan besi. Om? Iya. Iya benar. Tapi hari ini kayaknya memang cocoknya makan tongseng karena memang udah chemistry-nya dapat, outfitnya pun udah sama. Gimana nanti kalau kita beli tongseng bareng Om? Iya. Oke. Beneran ya? Ditagih beneran. Om kenalin dong Om nih yang alumni datang hari ini. Iya, Om dikenalin. ini ada Mas Erlangga Anugrah atau yang akrab disapa Angga. Mas Angga. Halo Mas Angga. Halo Kak Indra. Gimana kabarnya Mas Angga? Alhamdulillah baik. Yang bener. Iya, bener. Oke. Mas Angga lagi sibuk apa hari ini? Kesibukannya saat ini Ngapain? Banyak ya? iya banyak sih Kak. Oh terlihat sih Mas ya dari senyum Mas Angga pasti sibuk banget. Capek ya Mas Angga ya? Enggak sih, baru setengah hari soalnya. Oh dari. Kalau Om Sis gimana Om? Enggak, tadi sempat tersenyum kayaknya mikir apa gitu. Aduh jangan Mikir apa Mas kira-kira di tempat ditanyain terus tersenyum gitu. Enggak sih, pemikiran tugas sih. Kerjaan sih Kak. Oh, beda. Kayaknya udah biasa deh. Om Sis juga Om. Oh, lumayan. Lumayan apa? Lumayan pusing. Oke, jadi sama-sama pusing ya. Untung saya belum pusing nih ya. Nah, kalau daripada pusing-pusing nih Om, kita mending dengerin cerita dari Mas Angga nih. Oke. Dulu nih kuliah kan ya di program studi Teknik informatika. teknik informatika. Biasanya kalau kita dengar teknik informatika kan susah ya. Aduh, lulusnya bakal lama. Terus Iya. coding-codingnya susah gitu kan ya. Nggak bisa tidur. Bener nggak sih Mas Angga? Enggak juga sih Kak, tergantung dari anaknya juga. Oh gitu. Iya, Oke, dari oke. minatnya juga. Gitu. Tapi Mas Angga memang minat dulu. Sebenarnya dari kecil sih emang udah minat di komputer sih sejak ya zaman-zaman masih bocil gitu. Oh bocil. Aku juga dulu minat di komputer, mainan game tapi. Iya sama dulu Oh, juga sama awalnya ya? main game, tapi terus makin kesini kok pengen penasaran sih gimana berjalannya aplikasi. Nah di situ Oh jadi Iya. keponya tuh dari aplikasi tuh gimana sih ya kok bikinnya? bisa jalan gitu, keren gitu. Apa karena dulu terinspirasi sama games ya? Terus kemudian penasaran mau bikin game sendiri atau memang udah suka sama apa istilahnya ya? Aplikasi-aplikasi yang mungkin berseliweran mungkin di apa namanya di HP gitu yang Handphone gitu. digunakan gitu. Oke, kalau saya sendiri sih lebih ke penasaran di aplikasi sih. Gimana kok bisa jalan, terus kok keren ya gini ya, kok bisa sistemnya seperti apa sih gitu. Nah, di situ saya penasaran makanya masuk teknik informatika gitu sih. Gitu. Pernah nggak Om Sis kepo-kepo gitu? Pernah sih, pernah dulu karena basic saya kan D3-nya kan di teknik informatika juga. Cuma dulu kan belum ada istilah apa ya coding ya, kita masih dulu kan pemrograman kayak ASP, PHP gitu aja sih. Jadi kalau dulu kan kita diajarin bikin apa istilahnya website, paling ya gitu-gitu toh pemrograman e-commerce gitu, nggak serumit sekarang gitu ya. Jadi yang membuat serumit sekali. Mas Angga itu tertarik sama dunia coding tuh awalnya dari apa kan nggak mak bendunduk ya. Tiba-tiba. Nah, tiba-tiba dia suka itu triggernya dari mana triggernya gitu. Oke, dulu ceritanya itu sih waktu sekolah memang kan saya pengguna iPhone ya. Nah, di situ saya ngerasa kok kalau misalnya disuruh download kok aplikasi iPhone ini banyak yang kurang. Nah, dari SMP itu udah ngerasa gitu. Terus tapi SMP itu juga pikiran apa masuk komputer aja ya, soalnya dari kecil sampai gede itu nggak berubah terus hobinya main komputer gitu. Nah di situ saya SMP itu juga udah mikirin kenapa nggak masuk Dinus aja gitu. Oh gitu. Jadi udah research dulu kampus-kampus Ya, yang Pertama kali tahu nama Udinus dari mana?
Dari saudara, dari teman. saudara, terus juga alumni-alumninya katanya bagus gitu. Memang kalau di Jawa Tengah itu terkenalnya Udinus gitu sih. Iya. Karena emang bener ya Udinus tuh terkenal dengan TI-nya yang bagus ya. Terus di semester berapa Mas Angga itu bisa belajar hal-hal yang membuat aplikasi, mungkin dari basicnya itu dimulai semester berapa? Mungkin dari semester 3 kali ya. Jadi udah mulai mendalami tuh sudah wah makin seru. Kalau semester 2 kan cuma santai-santai, maksudnya mata kuliahnya ya waktu itu ya. Nah di semester 3 ini semakin mendalami gimana sih cara aplikasi itu bekerja, database, kemudian ada mobile juga gitu. Oke, jadi udah belajar apa aja tuh selama semester 3, 4, 5 itu apa yang dipelajari? Lebih kayak ke database, kemudian RPL ya, rekayasa perangkat lunak, terus ada pemrograman Android waktu itu ya di Udinus kan adanya Android. Nah, tapi di sini tuh saya kayak ngerasa kok kayak kurang menantang gitu ya, apa coba pemrograman iOS gitu. Jadi di situ saya belajar sendiri. Waktu itu otodidak sih sebenarnya sih. Bisa ya? Iya. Yang paling sulit apa ketika masuk pertama kau kuliah nih? Kan dulu waktu jurusannya apa? IPA kan masih di waktu SMA kan masih mungkin pembelajaran tentang komputer kan sebatas penggunaan saja kan. Ketika masuk ke Udinus mungkin ada beberapa mata kuliah yang atau mungkin semua gampang atau ada beberapa yang bikin kita harus belajar tekun nih atau tanya dengan senior. Ada nggak gitu waktu pertama kali masuk? Waktu pertama kali masuk ada sih kayak misalnya wah kok ini nggak ada di kuliah, nggak ada di waktu sekolah ya, karena dulu sekolah kan juga waktu itu sekolah malah nggak pernah megang komputer sama sekali karena nggak ada mata pelajarannya sih. Jadi waktu SMA itu nggak ada ekskul komputer gitu, ada nggak? Malah nggak ikut? Nggak ikut sih sebenarnya. Karena apa? Karena nggak tahu atau mungkin karena nggak pilihannya kayaknya kurang ya, karena waktu itu desain sama apa ya kurang. Nah itu. Oke, jadi baru masuk kuliah lah ya. Iya, gitu. Dia menemukan. Tapi paling favorit apa untuk mata kuliah? Mata kuliah paling favorit sih OOP, Object Oriented Programming. Apa itu? Pemrograman berorientasi objek sih. Karena sampai kerja pun juga dipakai. Contohnya kayak yang dihasilkan dari mata kuliah itu nanti ya, kan kita kan orang awam ya, wujudnya nanti apa gitu? Hasil jadi gimana sih aplikasi bekerja, nah itu sih. Jadi basicnya buat aplikasi itu biasanya di situ. Tadi ada pertanyaan ada jawaban Mas Angga, Elangga itu ada yang jadi dia suka sekali sama tadi apa istilahnya tadi belajar sendiri tadi? Otodidak. Iya. Sebelumnya tadi belajar apa tadi? Yang terus intens belajar karena tertarik dengan iOS. iOS ya, iOS. Itu iOS apa, Mas? Operating system di Apple sih, di iPhone. Oh, di iPhone. Lebih suka di iPhone daripada di Android. Iya deh. Karena waktu itu saya melihat peluangnya untuk bekerja di Indonesia lebih banyak gitu sih. Dari awal masuk kuliah udah mikir nanti kalau kerja itu mau dibawa kemana gitu. Nah, jadi peluangnya ya, Iya, peluangnya juga. Peluang kerja atau peluang cuannya? Dua-duanya ya. Oke, dua-duanya. Nanti kita lanjut lagi ya di Nusian Omsis ya, ngobrol tentang karirnya tadi ya. Kalau ngomongin peluang cuan, peluang karir, wah ini seru banget gitu ya. Nanti kita balik lagi di Nusian, jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Oke, balik lagi di Cerita Alumni. Om Sis, ini judulnya tuh menarik banget ya. Jadi ngoding bawa hoki, cerita anak TI bikin solusi. Jadi bener juga ya tadi dari ceritanya Mas Angga ini ya. Tadi belajar otodidak, belajar iOS ya, hingga bisa diimplementasikan di dunia kerja. Ini ngomong-ngomong untuk kerjaannya Mas Angga yang sekarang nih pasti relatable ya sama yang dipelajarin di kampus ya. Boleh cerita dong Mas Angga ini lagi ada di posisi apa pekerjaannya? Oke, kalau sekarang posisinya di iOS developer sih di Mitra Kasih Perkasa itu ngerjain apa sih ya? Selama ini ngerjain kayak aplikasi m-banking gitu, terus juga ada SDK tuh software development kit.
Dimana kita ini membuat suatu library nantinya bisa digunakan sama developer lain. Jadi untuk menghubungkan antar misalnya dari perusahaan ini ke ini gitu. Jadi aplikasi gitu ya? Ya, Aplikasi e-banking ya? M-banking, mobile banking. Oh, mobile ya, banking. gitu. Oke. Berarti sejauh ini partnernya juga seperti dari media terus bank gitu? Iya, kita juga kerja sama-sama kayak Bank BCA, Mandiri, Oke. BRI, BNI gitu. Kalau BCA itu kan sebenarnya kan mobile bankingnya kan udah jadi. Iya, Terus peran dari masnya sendiri apa untuk itu, pengembangan kah atau mungkin maintenance atau apa? kalau di saya sih lebih kayak pembuatan SDK tadi. Kalau untuk kerja sama-sama Bank BCA tadi itu lebih kayak membuat SDK BCA Flash itu ya, kartu tol itu ya, untuk digunakan oleh e-money partner ya, lain. e-money. Iya, gitu. Jadi SDK ini dibuat sama saya terus dikasih ke partner lain untuk digunakan. Misal nih kayak PT Pos, kemudian Bank Neo Commerce ya gitu. Nah, ngomong-ngomong e-money, ini kan orang awam ya. Saya mau tanya, kalau sistem kerjanya e-money ya, itu kan kita kan nggak ada apa istilahnya potongan ya dari itu ya. Cuma kalau kita mau top up atau mau ngisi kan baru ada biaya yang dikeluarkan. Itu kan bisa disalahgunakan. Terus itu bisa digunakan untuk selamanya, itu selama kartu itu nggak rusak. Cara kerjanya sebenarnya seperti apa sih, Mas? Sebenarnya untuk kartu e-tol, e-money, flash, terus dan teman-temannya itu lebih kayak itu kartu yang bersifat offline ya. Jadi ketika di tap dia langsung ngedebit tanpa harus butuh koneksi internet. Itu lebih kayak ke kerjanya NFC, Near Field Communication gitu sih. Ini kan orang awam misalnya kalau kita pakai mobile banking kan kita punya rekening nih, duitnya kayak pindah deh, duit digital kita kan pindah gitu, nggak buka fisik. Kalau e-money ini kan orang awam bedanya dengan ATM itu apa? Oke, kalau ATM itu ketika kita transaksi kita masukin ke kartu itu kita butuh PIN biasanya. Itu pasti sih. Tapi kalau e-money sendiri itu memang rentan disalahgunakan ya, ketika kartu ini pindah tangan. Itu udah ya uangnya bisa jadi habisin atau gimana, nah itu risikonya. Cuma enaknya di sini adalah ketika untuk parkir ya. Nah, itu kan kita kan nggak mungkin ya misalnya parkir terus nginput PIN dulu kan. Berarti kayak e-money itu ada kayak servernya juga ya, kayak Iya, ada ATM servisnya gitu ya? sendiri ya, untuk ada servernya sendiri gitu. Menarik ya. Iya. Berarti kalau profesi yang ada di bidang TI itu tidak serumit dan sesusah itu sebenarnya ya. Iya, Mas Angga, kalau suka, Ya, kalau kalau suka, minat juga ya, ya. benar. Tapi ini udah berapa tahun Mas Angga di tadi Mitra Kasih Perkasa. Ya udah setahun sih di Mitra Kasih Perkasa ini. Udah tepat setahun. Tepat setahun. Jadi kalau misalnya masih seneng-senengnya kerja gitu ya Om Sis ya. Om Sis dulu gitu nggak waktu awal-awal 1 tahun kerja? Kalau awal-awal ya semangat gitu. Terus lama-lama gimana maksudnya? Ya tergantung situasi dan Oke. kondisi kan. Karena dulu kan masih muda, kemudian banyak ambisi ya, banyak cita-cita, banyak target yang mau dilalui. Ya dengan bertambahnya usia juga apa target-target yang sudah dilalui kan ini kan sudah tercapai ya, beberapa sudah tercapai, tinggal kita cooling down aja, memperbaiki diri gitu. Oke, jadi harus ada targetnya memang ya, Ya. Om Sis ya. Kalau target dari Angga sendiri gimana nih nanti ke depannya gitu ya sebagai orang yang bekerja di bidang TI? Kedepannya gitu ya. Ya kalau bisa sih mendalami ilmu-ilmu yang lain ya, misalnya kan sekarang fokusnya di iOS, mungkin ke depan bisa fokus di mobile lain misalnya kayak Android gitu. Jadi sistem-sistemnya kan cukup kompleks tuh. Nah, gitu sih. Lebih kompleks itu kompleksnya yang kayak gimana sih? Antara dua itu iOS dan juga Android. Ya kalau iOS Android memang dua company yang berbeda ya, jadinya ya pasti punya fokusnya sendiri-sendiri gitu sih. Kalau Apa yang membuat kalau Android gitu ibaratnya banyak yang free ya, kalau iOS itu kan banyak yang berbayar, kelihatan mahal. Tapi kalau tadi saya ambil kesimpulan dari Mas Angga ya, bahwa pengembangan aplikasi iOS itu yang lebih meyakinkan itu. Yang meyakinkan itu apakah karena
penggunanya di Indonesia itu lebih banyak daripada Android atau gimana? Oke, jadi sejak tahun ke tahun tuh pengguna iOS tuh sebenarnya naik ya. Jadi naik terus. Di situ juga saya melihat peluang di mana developernya juga masih sedikit. Nah, Atau faktor kemarin nggak ada pajaknya ya dari produk-produk itu itu bisa jadi kemungkinan ke depan juga mungkin bisa lebih banyak yang pakai atau karena mungkin harganya bakal lebih turun ya. Iya. Oke. Mas, ini di luar topik, saya kelintas pemikiran tadi bahwa katanya kalau ini kan sering muncul viral di media sosial ya, Apaan tuh? bahwa anak IT itu harus bisa semuanya gitu ya. Aduh, semuanya Komputer, misalnya ya, printer rusak dia harus benerin gitu ya. Ya, Bener. di kantor seperti itu nggak Mas? Atau mungkin itu hanya di pegawai negeri saja? Contohnya gini Mas, Iya, kan iya, Pak. biasanya nih kalau misalkan di luar kantor, mungkin di rumah ya, ada Oh, iya. saudara yang Lulusan "Ini apa? laptop aku rusak, maksudnya kan di ini kuliah IT gitu, masa nggak bisa sih benerin itu gitu, contohnya gitu ya. Ya misalnya ada nih kok Apa tuh? printer rusak nyelip kertasnya di dalam nggak bisa ngeprint, itu tugasnya Oke. anak IT gitu. Ada istilahnya, ada ya fotokopi rusak itu Bu. Padahal itu kan kadang bukan ranah orang-orang IT. Sempat ada pemikiran mungkin di keluarga sendiri nggak Mas, kalau IT ini Serba bisa. iya Oh, internetnya rusak nih gimana? Sinyalnya Nah, down nih. ya HP ku lemot nih gimana ini? kalau di kantor di rumah sih nggak pernah ya karena ada itu ya. Mungkin kalau sesekali juga misal kayak TV-nya error gitu masih suruh memperbaiki. Lu kan saya bukan aku kan bukan anak elektro gitu, kenapa kok yang suruh bersih benerin gitu ya. Oke, tapi di luar itu ada nggak sih kejutan-kejutan lain yang ditemui Angga ketika masuk dunia kerja gitu? Kejutan-kejutan sih ada ya, misalnya kayak masuk dunia kerja ya berarti. Misalnya kayak kalau di IT kan di kuliah kan bisa hahi, bisa seneng-seneng gitu ya. Kalau misalnya nggak garap paling pol ya dosennya aja yang marah atau nilainya dikurangin atau ngulang semester depan. Tapi kalau kerja enggak, kita di situ kayak berpacu sama KPI, kemudian kita berpacu dengan deadline. Belum lagi kalau dimarahin sama kliennya juga, misalnya gitu. Oh, dimarahin klien juga. Itu udah Tapi sering nggak ketemu langsung ya? sih ya, dari atasan Oh, dari biasanya. atas. Iya. Biasanya apa Komplain, sih? komplain. Oh, iya, komplain. Komplainnya apa sih biasanya? Misal nih kok sistemnya bermasalah nih, terus kadang dikasih deadline-nya tuh pendek-pendek gitu ya. Terus waduh, ini bisa nggak ya nyelesain gitu. Oke, tapi itu secara nggak langsung mengubah mindset dan juga apa ya, sistem perilaku bekerja gitu ya. Jadi kan kalau mahasiswa masih masih santuy Iya. lah ya. Tapi kalau kerja itu ngerubah banget ya. Ya benar-benar ngerubah ya, karena masuk dunia kerja itu tidak seindah di kuliah gitu sih Kak. Kok jadi serem nih, enak mahasiswa loh kamu loh, enggak ya? Oke. Dan nanti kita ngobrolin apa ya habis ini ya? Masih banyak sih sebenarnya ini. Salah satunya pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibagikan ya kepada dinusian nih tentang kuliah. Terus biasanya berubah mindset juga jadi mahasiswa itu juga harus aktif kan di organisasi seperti dulu Mas Angga aktif juga di organisasi kampus. Nanti kita cerita ya Mas Angga ya, usai jeda ya Om Sis ya. Iya. Kita balik lagi buat Ginus ya, jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Oke, thank you Dinusian udah setia bareng kita di Cerita Alumni. Ini udah segmen terakhir nih Om Sis Iya, ya. nggak kerasa ya. Gak kerasa banget. Jadi di segmen-segmen sebelumnya ini ya Om Sis dan juga Mas Angga ya, ini mungkin bisa menjadi gambaran Dinusian yang sebentar lagi mau lulus terus akan masuk ke dunia kerja. Jadi harus dipersiapkan nih, persiapan diri, mental dan juga persiapan materi. Apalagi kalau mental sih ya tadi kalau ngadepin komplain itu rasanya kayak aduh sedih, terus kayak aduh kayak pengen resign deh. Kadang kan kalau Gen Z, kamu Gen Z ya? Betul. Gen Z ya. Seangkatan kan. Iya kita seangkatan. Kalau ini Gen Z juga sih Om Sis ya, Gen Z juga. Gen apa ya? Gen Milenial. Gen milenial ya benar. Milenial kan. Nah, ngomongin tentang komplain Iya, ya. komplain. Pasti kan ada pemecahan masalah yang harus diselesaikan kan. Kira-kira waktu dulu kuliah ya,
istilahnya apa yang dipelajari waktu kuliah bisa nggak untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari hasil pekerjaan, bisa diandalkan nggak dulu, ataukah harus belajar sendiri, atau memang apa yang diajarkan dosen-dosen itu bisa digunakan banget nih di dunia kerja. Gimana Oke, Mas? ketika ada komplain di dunia kerja sih biasanya pertama-tama pasti panik ya, itu manusiawi ya. Tapi terus kalau misalnya udah seperti itu, mending coba dibikin santai dulu, jangan panik. Kemudian habis itu coba cari solusi, misalnya kayak dari Google, atau misalnya sekarang kan udah gampang ya, ada AI ya itu ya. Nah, bisa tanya-tanya ke situ. Kalau misalnya kalau masih mentok, mungkin dari dulu di kuliah itu ya, misalnya mengingat-ingat kembali materi kuliah, oh ini tuh kira-kira bisa nggak ya diimplementasi di dunia kerja. Jadi bisa dipakai ya, apa yang Iya, diajarkan bisa. di kuliah sangat bisa bermanfaat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul ya. Ya bisa, sebenarnya bisa sih. Cuma mungkin beda di penerapannya, mungkin kalau di kuliah seperti ini, di dunia pekerjaan seperti itu mungkin. Selain itu dari persiapan dari pengalaman organisasi, ya dulu tahulah ya organisasi itu penting apa kegiatannya temennya, karena Iya. kita satu organisasi ya Betul. Sangga ya. Terus selain itu apa sih yang harus disiapkan oleh mahasiswa nih di Nusian yang sebentar lagi mungkin akan lulus gitu dan masuk ke dunia kerja, dan terkait dengan peluang kerja di bidang TAI itu yang seperti apa, boleh disampaikan ya Mas Sangga? Oke, yang penting tuh kalau bisa sebelum lulus itu portofolionya dibanyakin sih. Contohnya? Karena kayak misal kita bikin aplikasi apa aja yang udah dibuat, Oke. terus misalnya kita proyekan apa aja, walaupun kecil-kecil tuh nggak masalah. Karena nanti di dunia kerja itu portofolio itu yang dilihat pertama, baru organisasi yang kedua, seperti itu. Oke, jadi kayak kamu ini kan ada ya di LinkedIn kamu ya, ada Apple Developer Academy, UC Foundation Program Graduate, itu yang jadi portofolio kamu gitu ya? Iya, jadi portofolio juga tuh, untuk masuk di dunia kerja. Oke, Mas Aga ini angkatan tahun 2024. Angkatan 2020. baru tahun lalu, kamu jangan bercanda loh, 2020 kan ya. 2020. Tapi udah meniti karir yang luar biasa sekali. Mungkin terakhir ada harapan Mas Angga buat mungkin dari alumni Udinus atau untuk Udinus sendiri? Oke, untuk harapan ke Udinus untuk kedepannya bisa ngembangin kurikulumnya sih, misalnya kayak mengikuti tren-tren di industri sekarang, misalnya kayak sekarang lagi gencarnya AI, mungkin kalau software dimajukan lagi untuk di bagian mobile developmentnya, Oke. ya kan, karena teknologi itu kan berkembang cepat ya. Betul. Iya, Istilahnya kurikulum berbasis industri gitu ya. betul. Iya. Oke, dan untuk mahasiswanya apa Mas Angga harapannya? Oke, untuk mahasiswa itu ibaratnya itu gini teman-teman, IT itu bukan suatu sprint ya, jadi kayak maraton ya. Pas tiap mahasiswa itu ada lintasannya sendiri-sendiri ya. Nah dulu aku juga ngerasa, wah temenku kok pinter, temenku kok aku kok masih kurang ya. Tapi yakinlah kalau kita selagi rasa ingin tahunya tinggi, kemudian kita konsisten, itu juga pasti konsisten itu kan kunci ya. Nah jadi kita itu anggaplah kegagalan itu sebagai pembelajaran kita yang berharga gitu. Pengalaman tuh adalah guru ya. Ya betul. Jadi kalau ditarik kesimpulan apa nih Om Sis? Ya, konsisten tadi ya. Konsisten kan yang disampaikan, konsisten itu tidak hanya di dunia IT ya, tapi di semua jenis pekerjaan. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu memang harus kuncinya harus konsisten. Jadi Mas Angga ini adalah lulusan yang terserap di dunia industri yang wow memang keren banget gitu loh. Kalau dari apa Mas IT Udinus ya? Iya. Wah, jadi kayak orang tuh kayak memang Udinus tuh bagus gitu IT-nya gitu ya. Luar biasa. Jadi sukses ya untuk Mas Angga ke depan ya. Ya, terima kasih. Jadi semoga nanti juga banyak ilmu yang ditularkan kepada mahasiswa Udinus kan ya. Ini juga kesibukannya juga ngajar kan ya. Iya, benar. Spill dikit sebelum kita pisah nih. Apa aja sih kegiatannya kalau di kampus? Kalau di kampus sih jadi mentor sih di H2 itu sebagai mentornya iOS developer juga untuk teman-teman MBKM gitu. Oh, keren ya Om.
Padahal lulus baru 1 tahun. Namanya lulusan Udinus pasti keren. Iya. Jadi jangan lupa memang harus kuliahnya di Udinus gitu kan ya Om Sis ya. Oke, nggak kerasa nih Mas Angga kita harus pisah ya karena dari tadi kita ngobrol ternyata ada batasnya. Semoga kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu dan juga di lain cerita. Terima kasih Mas Angga dan juga Om Sis. Masih ya hari ini. Terima Jadi kasih nanti juga. tongsengnya jadi mau ikut Mas Angga? Boleh. Ya, bener. Makan tongseng. Oke, cukup sekian di Rusian kita nemenin kalian di cerita alumni. Kita besok cerita bareng sama alumni Udinus yang lainnya. Jadi saya Indira dan juga Om Sis. pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita alumni episode berikutnya. Bye bye.